Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih pertanyaan yang paling dasar banget? Gimana sebetulnya cara kita belajar? Nah, ini nih jantungnya semua pendidikan. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas khususnya dari sudut pandang anak-anak di sekolah dasar. Coba deh bayangin sejenak. Pernah nggak sih Anda penasaran apa ya yang sebenarnya terjadi di dalam otak anak kecil pas mereka tiba-tiba, aha, ngerti sesuatu yang baru? Gimana caranya tumpukan informasi bisa berubah jadi pengetahuan yang beneran nempel? Nah, itu dia misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, biar kita semua sepaham. Menurut para ahli, belajar itu bukan sekedar ngapalin fakta buat ujian loh, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal perubahan elemen permanen di perilaku kita, di pengetahuan kita, bahkan di sikap kita. Dan semua itu terjadi karena pengalaman. Ini definisi pegangan kita ya. Sekarang coba dibayangkan seorang guru itu kayak seorang tukang yang ahli. Mau itu tukang kayu atau montir, mereka semua butuh toolkit atau satu set peralatan yang pas kan. Nah, di dunia pendidikan, toolkit buat para guru ini isinya adalah teori-teori belajar. Jadi jangan bayangin teori-teori ini kayak buku teks yang kaku dan bikin ngantuk ya. Justru sebaliknya, anggap aja ini panduan praktis. Semacam peta yang dipakai guru buat ngertiin cara kerja otak muridnya. Tujuannya, ya biar bisa merancang pelajaran yang benar-benar kena dan efektif. Oke, siap? Yuk, kita buka kotak peralatannya sekarang. Di dalamnya ada 5 alat utama yang bakal kita bedah satu persatu. Masing-masing alat ini punya fungsi unik dan ngasih kita cara pandang yang beda banget soal gimana sih proses belajar itu sebenarnya terjadi. Alat yang pertama kita sebut behaviorism. Gampangnya gini, teori ini fokus sama apa yang bisa kita lihat dan ukur. Ide utamanya simpel banget. Belajar itu adalah soal perubahan perilaku sebagai respons dari rangsangan luar. Intinya apa? Kalau mau bentuk kebiasaan baru, kasih reward atau pujian secepat mungkin. Simpel kan? Nah, yang keren dari teori ini tuh, mekanismenya kayak resep yang pasti. Selalu ada sebab akibat, ada stimulus, pasti ada respons. Terus biar makin kuat, dikasih penguatan. Dilatih terus, diulang-ulang, sampai akhirnya jadi otomatis. Tokoh-tokoh kayak Skinner dan Pavlov itu jagonya di sini. Mereka kayak ngasih kita resep buat memprogram perilaku. Oke, sekarang kita geser fokusnya. Dari yang tadinya ngeliatin perilaku dari luar, sekarang kita intip apa yang terjadi di dalam kepala. Selamat datang di dunia kognitivisme. Kalau behaviorisme itu nanya muridnya ngapain, kognitivisme nanya gimana cara muridnya mikir. Ini semua tentang bagaimana otak kita yang canggih ini memproses segudang informasi dan menyusunnya jadi peta pengetahuan yang rapi. Jadi, kuncinya di sini adalah proses berpikirnya itu sendiri. Menurut tokoh kayak Piaget, pengetahuan itu nggak ujuk-ujuk muncul, tapi dibangunnya pelan-pelan, setahap demi setahap, persis kayak kita nyusun puzzle. Makanya, alat peraga atau visual itu penting banget. Kenapa? Karena itu ngebantu otak kita bikin model mental dan ngelihat gimana kepingin-kepingin info itu nyambung satu sama lain. Lanjut ke alat berikutnya ya, konstruktivisme. Nah, ini beda lagi. Kalau kognitivisme itu soal menyusun info yang ada, konstruktivisme ini soal menciptakan pengetahuan dari nol. Pelajaran paling pentingnya, kita itu belajar paling efektif pas kita melakukan sesuatu, bukan cuma dengerin doang. Murid itu bukan ember kosong yang tinggal diisi, tapi mereka itu arsitek yang membangun sendiri pemahamannya bata demi bata. Ini pergeseran yang jadi banget loh. Belajar jadi bukan lagi soal duduk manis dan nyerap info, tapi jadi soal coba-coba, diskusi, kerja bareng, pengalaman nyata dan ngobrol sama teman itu jadi bahan bakunya. Dari situlah murid bisa ngebangun pengetahuannya sendiri yang unik dan benar-benar nempel di kepala. Berikutnya ada humanisme. Nah, teori yang satu ini bawa hati ke dalam kelas. Pesan utamanya kuat banget. Otak yang paling jago belajar adalah otak yang merasa aman dan dihargai. Ini ngingetin kita semua, kalau murid itu bukan robot pemproses data. Mereka itu manusia utuh, punya perasaan, punya mimpi, dan punya potensi yang luar biasa. Di sini, peran guru langsung berubah total. Bukan lagi jadi bos yang ngasih perintah, tapi jadi fasilitator yang tugasnya ngerawat rasa penasaran murid. Emosi nggak dianggap gangguan, malah jadi bensin buat belajar. Tujuannya pun bukan cuma mindahin ilmu, tapi ngebantu setiap anak buat jadi versi terbaik dari diri mereka. Dan alat akhir di toolkit kita adalah teori sosial. Idenya simpel tapi dampaknya dahsyat banget. Belajar itu menular. Kita semua ini kayak cermin. Kita terus-terusan nyerap keahlian, kebiasaan, dan pengetahuan dari orang di sekitar kita. Seringnya tanpa kita sadari sama sekali. Albert Bandura,
Nama besar di balik teori ini nunjukin kalau kita tuh belajar banyak banget cuma dari ngeliatin orang lain. Makanya, contoh dari guru, orang tua, atau bahkan teman sendiri itu kekuatannya luar biasa. Istilah kerennya modeling atau ngasih contoh, ini bukan sekedar salah satu cara belajar, tapi mungkin cara belajar kita yang paling dasar. Oke, kelima alat utama udah kita bedah semua. Nah, sekarang bagian serunya. Gimana caranya seorang guru yang jago itu nggak cuma punya semua alat ini, tapi juga tahu kapan saatnya pakai palu dan kapan harus pakai kuas. Semuanya harus pas. Ini rangkuman yang jelas banget, coba lihat deh. Gimana tiap teori yang tadi kedengarannya abstrak, itu jadi kegiatan nyata di kelas. Misalnya, latihan soal berulang-ulang, itu behaviorisme. Kerja kelompok bikin proyek, itu konstruktivisme. Menciptakan kelas yang nyaman buat semua orang, itu humanisme. Semuanya punya tempat dan fungsinya masing-masing. Dan ini dia intinya, ini poin paling penting. Guru yang hebat itu nggak fanatik sama satu teori aja. Mereka itu kayak koki andal yang pinter ngeracik bumbu. Mereka campur-campur berbagai teori ini buat menciptakan masakan atau pengalaman belajar yang paling pas dan paling enak buat setiap murid yang unik. Sekarang mungkin ada yang mikir, wah seru sih tapi kan saya bukan guru. Eits, tunggu dulu. Paham soal ini tuh bukan cuma buat ngajar loh, tapi ini adalah kunci buat kita semua untuk belajar. Justru dengan ngerti cara kerja otak kita sendiri, kita bisa ngehack proses belajar kita. Kita bisa jadi lebih efektif, entah itu pas lagi belajar hobi baru, ningkatin skill di kerjaan, atau bahkan cuma sekedar berusaha ngerti dunia di sekitar kita. Ini ilmu buat seumur hidup. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua teori tadi, mana nih yang paling gue banget? Apakah Anda tipe yang jago karena diulang-ulang? Atau tipe yang harus ngoprek sendiri baru paham? Atau mungkin tipe yang paling cepat nangkep kalau lihat contoh? Coba deh kenali cara belajar Anda, karena itu adalah langkah pertama buat ngebuka superpower belajar yang Anda punya. Terima kasih banyak sudah menyimak.